Ini udah mau pilkada. Tukang survei pada kemana ya? Terkhusus buat Jakarta nih. Hah? Jangan-jangan begitu disurvei 80% colok 3, 20% golput. Jangan-jangan. Atau biar nggak kasihan ya dah. Yang 1-2%, yang 1-2%, yang satu lagi 2%. Sisanya colok semua. Habis kagak ada yang survei gimana? Hah? Oh, takut nanti ketahuan ternyata lebih banyak orang yang tidak berminat datang gitu ya. Oh, ternyata lebih banyak yang sayang colok 3-3-nya. Mana Kang survei? Kagak ada panis jadi pada pengangguran kali. Tetapi saya ingin mengupdate satu hal, yaitu terkait dengan KPU yang mengancam kembali ya untuk mempidanakan mereka yang golput atau coblos semuanya atau apa. Nanti kita lihat lagi ya. Ini kurang kerjaan KPU-nya ya. Padahal soal golput dan lain sebagainya bukan urusan dia. Urusan dia adalah soal yang sifatnya teknis, yaitu kalau seandainya orang golput itu karena tidak mendapatkan informasi. Tapi kalau orang golput karena sikap politik, ya itu justru kesadaran warga untuk melawan dinasti atau melawan kartel politik. Kan begitu ya Sobat Era sekalian. Ini kadang-kadang aneh juga KPU-nya ya. Terlalu banyak berpihak kepada rezim ya. Bergantung kepada rezim sehingga ketakutan sendiri kalau banyak orang yang kemudian tidak memilih. Enggak usah ikut-ikutan dia ya. Jadi pasal yang digunakan pun pasal yang tidak benar ya. Jadi Sobat Era sekalian, kita mulai pagi ini dengan semangat pagi. Coba kita bacakan apa yang dia tuliskan KPU ya. Sebagaimana diberitakan oleh bisnis.com ya. Ini ada gambar Muhammad Afifuddin tengah memberikan keterangan kepada awak media di kantor KPU Jakarta ya. Itu. Oke, coba kita bacakan apa yang disampaikan oleh KPU dalam kesempatan ini ya. Oke, Sobat RH sekalian, KPU ancam pidanakan semua pihak yang ajak golput di Pilkada serentak 2024. Luar biasa, pidanakan semua pihak loh. Semua pihak dipidanakan, gila bener ya. Bisnis.com Jakarta, Komisi Pemilihan Umum KPU mengancam mempidanakan siapapun yang mengajak untuk tidak memilih atau golongan putih golput pada Pilkada serentak 2024. Ketua KPU Muhammad Afifuddin menyebut hukuman pidana tersebut tertuang di dalam pasal 187 huruf A ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota atau undang-undang pilkada orang menyebutnya ya. Pasal itu menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat 4, itu bisa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan ya, lumayan juga nih. 36 bulan itu 3 tahun dan paling lama 72 bulan ya, alias 6 tahun. Dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar, tutur Afif kepada bisnis di Jakarta Selasa 17 September ya. Maka dari itu dia mengimbau kepada publik untuk tetap menggunakan hak pilihnya dan tidak terpengaruh dengan ajakan di media sosial untuk golput. Afi juga meminta media massa agar bisa mengajak masyarakat untuk tidak golput di Pilkada serentak 2024. KPU mengajak semua untuk menggunakan hak pilihnya
biar pemilih pilkadanya tinggi katanya. Sebelumnya diberitakan Komisioner KPU DKI Jakarta Astri Megatari kalah membahas soal gerakan 3 paslon yang datang dari pendukung Anies Baswedan tersebut. Jika kita mengajak masyarakat untuk tidak memilih itu bisa dipidanakan, terangnya di KPU DKI Jakarta Pusat ya. Saat ditanya mengenai tindakan gerakan tusuk 3 paslon jika terdapat pemberian uang, KPU menegaskan hal tersebut merupakan tindak pidana. Adapun muncul informasi bahwa aksi tusuk 3 paslon datang dari gerakan Anak Aba alias pendukung Anies Baswedan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia UAI Ujang Komarudin mengatakan mengingatkan agar warga tetap menggunakan hak suaranya saat pencoblosan pilkada. Selain itu dia juga melihat ada partisipasi yang murni dan aktif dengan masyarakat memilih sesuai dengan kesadaran. Ujang kemudian menambahkan memang ada partisipasi yang lebih dimobilisasi. Nah, bisa jadi nanti itu tingginya partisipasi di Jakarta juga ada partisipasi yang dimobilisasi oleh relawan, oleh partai politik, oleh kandidat untuk mencobloskan itu, terangnya kepada Bisnis Kamis, nggak jelas maksudnya apa. Jadi sahabat sekalian, sekali lagi saya bilang ini sontoloyo ya, mengancam dengan pasal money politics. Sekali lagi saya katakan, pasal itu adalah pasal money politics yang unsur-unsurnya adalah perbuatan melawan hukum, ya. Apa perbuatan melawan hukumnya? Dengan menjanjikan atau memberikan uang ya agar ya orang tidak pertama tidak memilih, kedua memilih dengan cara tertentu agar suaranya tidak sah, yang ketiga memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Jadi sobat era sekalian, itu yang dimaksud dengan pasal tersebut. Itu pasal untuk money politics. Dan kalau kita bicara money politics, ya money politics ya memang dilarang. Ya, termasuk juga bagi saya adalah memaksa orang, mengintimidasi misalnya, itu dilarang juga. Tapi kalau seandainya dia melakukan gercos, gerakan coblos semua dengan kesadaran, ya nggak bisa dipidanakan. Ya. Itu justru kesadaran masyarakat untuk melawan, menentang kartel politik. Ini KPU pura-pura tidak tahu ya, adanya kartel politik di dalam beberapa pilkada, terutama pilkada DKI. Kita tahu bahwa semua partai politik sengaja memborong, ya, semua partai politik sengaja diborong sehingga tidak memunculkan calon lainnya. Dan ketika ada putusan MK, partai-partai politik tetap kemudian diiming-imingi dengan kursi jabatan, ya, kursi kabinet, sehingga mereka tetap berhimpun di dalam kartel politik. Untung masih ada PDIP yang mencalonkan calonnya sendiri, walaupun sebelumnya adalah ingin mencalonkan Anies Baswedan yang dianggap jauh lebih punya peluang untuk menang. Tapi Anies justru cuma dijadikan sebagai alat bargaining. Dan sobat era sekalian, ada calon perseorangan yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos, tiba-tiba diloloskan. Jadi kalau menurut saya yang perlu dipidanakan itu ya KPU-nya karena sudah bertindak tidak jujur dan tidak independen dalam melaksanakan pilkada ini. Tidak netral ya, padahal kita tahu konstitusi mengatakan KPU itu harus netral ya. Ya, pemilu dilaksanakan termasuk pilkada oleh komisi pemilihan, oleh sebuah komisi pemilihan umum yang ya bebas, nasional dan mandiri, yang tetap nasional dan mandiri ya, yang tetap nasional dan mandiri ya. Jadi itu sobat RH sekalian ya. Jadi sekali lagi, ketika orang kemudian menyatakan ekspresi tidak mau memilih, ya boleh saja, itu ekspresi politik ya. Yang tidak boleh adalah dia menjanjikan atau melakukan money politics. Nah, belum lagi sobat era sekalian, ada permohonan di Mahkamah Konstitusi agar di dalam surat suara ada kolom kosong yang kemudian bisa dicoblos orang. Nah, itu justru akan baik lagi bagi mereka yang tidak setuju dengan calon-calon yang ada. Atau misalnya MK memberikan standing tingkat partisipasi di bawah 5%, 50%, pilkadanya akan diulang. Jadi
Itu sobat RH sekalian ya yang harus kita pahami ya. Jangan kemudian main ancam-ancam saja ya, seperti orang yang nggak paham tentang undang-undang. Bayangkan ya, seorang ketua KPU yang ngomong demikian menggunakan pasal money politics untuk mengancam gerakan golput atau gerakan coblos semua ya. Sekali lagi, kalau itu murni sebuah gerakan dan tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya, maka hal seperti itu tidak boleh dipidanakan ya. Ngakak sama KPU yang disetir wakak-kakak ya. Kalau cara berpolitik seperti yang sekarang, parpol-parpol dan elit praktekin bisa 2029 berlanjut golputnya. Terlalu lama intronya Bung Refli ya. Ya mohon maaf lah ya, karena saya harus sholat subuh dulu. Harus sholat subuh dulu ya. Karena itu harus siap juga bikin kopi dan lain sebagainya ya. Betul nih, kok makin kesini lagunya yang makin panjang ya. Bukan makin kesini kan, cuma pertama saja ya. Kira-kira pukul 5 itu hanya untuk conditioning saja ya. Kalau Anda keberatan, Anda skip juga nggak apa-apa ya. Kemudian bubarkan semua partai yang tidak mendengarkan aspirasi rakyat, karena partai itu tidak mewakili suara rakyat tapi wakil cuan and jabatan. Tebar ancaman, siapa takut ya. Ya lagian juga siapa takut kalau KPU mau mengancam semua orang, mempidanakan semua orang ya. Enak banget ngancam pidanakan ya. Hancurkan sentralisasi kekuasaan. Mau jadi apa negara ini tanpa oposisi? Tetaplah menyuarakan kebenaran dengan rasa keadilan demi bangsa dan negara. Ayo langsung masuk ulasan Bung. Anda nggak ngerti nih, orang sholat dulu. Saya sengaja kita kumpulkan nyawa dulu ya. Mengumpulkan nyawa, oke. Datang ke TPS dengan mengambil kertas suaranya dengan tidak mencoblos atau coblos semua. Sabar, siap bang. Sebaiknya DPR dibubarkan saja kalau PDIP masuk koalisi Kim. Siap bang ditunggu. Yang ajak korupsi masal bukan pidana ya. Selamat pagi Pak Refli, sehat selalu ya. Lagi sakit mata saya, nggak tahu ya berapa hari ini mata kelip-kelip terus. Kemudian dibalik aja KPU dipidanakan kalau ada pilkada pakai money politics, karena tanggung jawab dia KPU yang dipidanakan. Maka ya orang Jepang tak mau investasi di Indonesia karena tidak ada kejujuran. Tahun 2029 caleg-caleg dari partai-partai mata duitan jangan dipilih biar tak ada wakil mereka di Senayan dan daerah-daerah. KPU kelompok pembuat ulah. Assalamualaikum RH, salam kopi Padang ya. Tetap bersuara dan segera bertindak lawan kezoliman. Bubarkan KPU, lembaga tak berguna. Kalian digaji dari uang rakyat tapi bekerja untuk rakyat ya, tapi bukan bekerja untuk rakyat. Solusinya gimana ini kalau apa-apa dipidanakan? Ya lawan lah solusinya ya. Gitu. Orang make pasalnya salah, kecuali tadi kita memaksa orang ya kan, tetapi kita memberikan pendidikan orang akan adanya bahaya kartel politik misalnya. Wah itu bagus ya. KPU tidak perlu ikut-ikut. Assalamualaikum, Kuningan hadir menunggu keren cadas ya. Gak usah provokasi golput, semua juga sudah mengerti karena pesta demokrasi yang transparan sehingga rakyat muak cuma jadi pelengkap memeriahkan pesta itu. KPU gak berwenang mengatur aturan pidana pemilu, kewenangan itu ada di pembuat undang-undang. Iya, dan yang melaksanakannya adalah Badan Pengawas Pemilu. Masih berzikir ini sepertinya ya. Ih serem, kok keren cadas. Assalamualaikum, Mekah hadir Bang Refli. Kemudian sentralisasi lebih berbahaya dari politik dinasti. Coblos semua biar adil. Ada undang-undangnya, jangan asal ancam tuh KPU ya. Undang ke KPU ke podcast terus belajati Bung Refli. Pasti KPU-nya nggak mau. Ngapain juga ya. Dan saya malas mengundang pejabat publik yang tidak pro rakyat tetapi pro penguasa ya. Kemudian coba nggak digembor-gemborin mode stealth, kan enak, kan udah gini harus gimana, apa ya maksudnya.
Keren, cadas. Yang betul KPU akan dipidanakan yang money politik, tegas ya. Jangan tebang pilih kamu, jalankan aturan itu kata kamu ya. Ya pidanakan tuh yang money politics dong. Masa yang mau dipidanakan orang yang kemudian kampanye golput. Kampanye ancam orang ya, pidanakan orang yang money politics ya. Kemudian Refli Harun bahas akun Formspring. Ada nggak Formspring ya? Milik Samsul Bang, dan bahas Emil Cilipari yang ketahuan digunakan Samsul untuk nonton film bokep di banyak web luar negeri dan lokal, bahkan bokep kartun apa ini? Kartun hentai apa ya? Nggak ngerti saya. Selalu mengikuti Bang Refli ya, keren, coblos semua itu baru keren. KPU mau curang lagi setelah main curang dan menangkan Prabowo Gibran. Anda di depan mata ada kejadian yang luar biasa, politik gentong babi, diam aja. Giliran ada warga negara yang bergerak dengan coblos semua dan lain sebagainya, Anda kemudian mau pidanakan ya. Luar biasa KPU ini ya. Bukan lagi menjadi alat untuk pemilu yang jujur dan adil, tetapi alat bagi oligarki ya untuk memenangkan calon tertentu atau menyukseskan calon tertentu atau kartel politik. Itu yang kemudian kita sesalkan ya, dari orang-orang yang mentalnya parah ya, menjadi KPU bukan karena track record yang jelas, tetapi karena bergantung pada kekuasaan, bergantung pada lobby dan lain sebagainya. Ini yang membuat kita prihatin sesungguhnya ya. Oke, coba kita lihat komentar Sobat Era sekalian ya, semua sudah, dan kemudian coba kita lihat kemarin yang terkait dengan polling ya, polling soal coblos semua atau siapa yang akan dipilih ya, nggak main-main sebenarnya ya. Beberapa waktu yang lalu kita memberikan pilihan siapa yang akan Anda pilih dari 3 calon, tetapi ada diberikan pilihan coblos semua atau golput ya. Dan ini polling yang bisa diisi dengan bebas ya, tidak perlu kemudian dipidanakan, karena ini adalah